Bab 2681. Gemetarlah. Warrior yang memutar matanya pada Shiro, seberapapun hebatnya kotak pedang itu, selama tidak ada dukungannya, itu juga tidak mungkin dapat bisa diaktifkan. Dia telah melihat formasi di dalam kotak pedang itu, yang membutuhkan energi spiritual yang sangat besar untuk mengaktifkannya. Dapat dikatakan bahwa bahkan energi spiritual miliknya sendiri pun belum tentu cukup, tetapi punya Shiro pasti cukup. Dan sekarang, bocah kecil ini bisa-bisanya mengatakan bahwa itu adalah kotak pedang sendiri yang ingin main, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bocah ini semakin pandai mendorong kesalahan sendiri kepada orang lain sekarang. Namun kotak pedang itu hanya bisa menerima. Karena Shiro akan mengancam dan menyogok. Pertama-tama memberikan sedikit keuntungan, dan jika cara ini tidak bermanfaat, dia akan memeloti pihak lain, sampai pihak lain menyerah. Di depan warrior yang, Shiro masih sedikit tidak lugas, dia menyeret kotak pedang itu ke depannya sendiri dan menyeringai pada warrior yang. Warrior yang menggelengkan kepalanya, dia menggosok kepala Shiro, dan kemudian melihat ke atas, memandang ke dalam kehampaan. Di seluruh kehampaan, 5 pedang masih ada sana, tetapi karena tanpa energi spiritual, 5 pedang itu telah kehilangan kekuatan sebelumnya, dan seluruh dunia Ming juga telah kembali normal. Warrior yang meninggalkan dasar laut bersama Shiro, dan dia menyimpan 5 pedang itu, bersama dengan kotak pedang itu. Sebelumnya, dia sedikit meremehkan kelima pedang ini. Warrior yang membawa Shiro kembali ke Chick Cottage. Dia tidak bisa membiarkan bocah kecil ini keluar untuk sembarang berjalan lagi, kalau tidak dia akan merusakkan dunia ini. Di Chick Cottage, warrior yang duduk bersila di lantai, dan dia meletakkan semua pedang di depannya. Pedang Reanimation, pedang Isolated, pedang Invisible, pedang Cixiao, pedang utama, leluhur pedang. Sebanyak 10 pedang. Di bahu warrior yang, Shiro mengedipkan mata, dan mencoba menyelinap keluar beberapa kali, tetapi dihentikan oleh warrior yang. Warrior yang memandangi 10 pedang itu untuk waktu yang lama, dan akhirnya, senyum muncul di sudut mulutnya. Dalam sekejap, warrior yang menyeret Shiro kembali ke pagoda Hongmeng. Di dalam pagoda Hongmeng, warrior yang mulai berlatih pedang. Kali ini berbeda dari sebelumnya, dia berlatih 10 pedang secara bersama. Dia telah berkultivasi ke alam pedang hati. Arti dari pedang hati adalah pedang ada di hati dan bukan di tangan, dan segala macam pedang sama baginya. Bahkan jika yang ada di tangannya adalah sebuah pedang yang biasa, itu tetap bisa dikerahkan kekuatan besar olehnya. Tentu saja, ada perbedaan besar antara pedang biasa dan senjata-senjata ajaib ini. Alam ilmu pedangnya belum mencapai tingkat ekstrim dari ilmu pedang, dan sekarang, yang dia inginkan adalah mengerahkan kekuatan penuh dari pedang-pedang ini di atas kekuatan dasarnya sendiri. Manfaatkan sampai ekstrim pedangnya. Di ruang latihan, warrior yang membawa kotak pedang di punggungnya, pedang Reanimation di tangan kanannya, dan pedang Isolated di tangan kirinya. Setiap kali dia mengayunkan pedang, kotak pedang di punggungnya akan menerbangkan keluar sebuah pedang. Dengan cara ini, warrior yang saat ini tidak lagi sendirian, tetapi lebih seperti banyak warrior yang sedang berlatih pedang bersama. Pedang bergerak mengikuti orang, dan dia mengerahkan banyak pedang dengan hanya satu pikiran. Di pintu, Shiro melihat warrior yang di dalam dengan mata terbuka lebar. Ternyata pedang-pedang ini masih bisa dimainkan dengan cara seperti ini. Dengan cara ini, warrior yang berkultivasi di dunia Ming selama hampir 2 bulan. Dalam 2 bulan ini, selain berlatih pedang dengan gila-gilaan setiap hari, dia juga terus-menerus meningkatkan alamnya. Dengan bantuan Shiro, dia kini tinggal selangkah lagi untuk mencapai puncak alam takdir.
Yang terpenting adalah, ilmu pedangnya juga terus meningkat. Bakatnya mungkin bukan yang terbaik, tetapi kondisi kultivasinya pasti yang terbaik di dunia. Tanah eskatologi. Di sebuah altar yang gelap gulita, Walton Hang, Samu, dan yang lainnya sedang menunggu di sini. Di atas altar itu, ada seorang lelaki tua jelek sedang duduk bersila. Di depan lelaki tua itu, ada sebuah cermin merah yang mengambang. Dan di sekitar altar itu, ada banyak mayat yang sudah dingin. Tuan Jing. Lelaki tua berwajah jelek di hadapannya ini adalah Tuan Jing dari tanah eskatologi, merupakan seorang tokoh yang hanya sedikit orang yang tahu. Setelah waktu yang lama, Tuan Jing itu berdiri. Walton Hang berkata dengan pelan, "Tetua Jing, sudahkah kamu menemukannya?" Tuan Jing mengangguk. Di dalam sebuah dunia yang tertutup, di sana seharusnya adalah kediaman dari takdir langit yang satu lagi. Walton Hang memandang Mo Yu di sampingnya. Mo Yu melirik ke cermin itu dan berkata, "Aku tahu di mana dia sekarang." Walton Hang mengangguk, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Tetua Jing, bisakah kamu membantuku memeriksa keberadaan takdir langit?" Mata Tetua Jing sedikit menyipit. "Apakah kamu ingin membuatku mati?" Walton Hang tersenyum canggung. "Aku yang tidak berpikir dengan cermat, tolong Tetua Jing bisa maafkan aku." Mata Tetua Jing perlahan terpejam. "Sebelum kamu benar-benar yakin, aku menyarankan kamu untuk jangan memprovokasi mereka. Aku tahu kamu telah menyembunyikan kekuatanmu sebenarnya. Tapi percayalah padaku, mereka lebih kuat dari yang kamu kira." Walton Hang mengangguk. "Tentu saja, aku tidak akan meremehkan mereka." Tetua Jing sedikit mengangguk. "Pergilah, jika pergi terlambat, aku takut warrior yang itu akan melarikan diri lagi." Walton Hang dan yang lainnya berbalik dan pergi. Setelah Walton Hang mereka pergi, Tetua Jing mengeluarkan sebuah buku rusak, dan jika warrior yang ada di sini, dia pasti akan terkejut ketika melihatnya. Karena sebagian isi buku yang tidak lengkap ini sama persis dengan kitab sucinya itu, hanya saja yang ini tidak lengkap, sedangkan kitab miliknya adalah yang lengkap. Tetua Jing menatap buku di tangannya untuk waktu yang sangat lama, dan akhirnya, dia berbisik pelan, "Takdir langit, tokoh yang seharusnya tidak ada." Sambil mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Walton Hang datang ke aula utama, dan pada saat inilah, pondok dewa itu muncul di depannya. Pondok dewa saat ini telah menguasai segala masalah di tanah eskatologi, maupun itu besar atau kecil, namun tentu saja dia bukan penguasa yang sebenarnya. Karena kekuatan warrior yang, Walton Hang sudah tidak lagi membiarkan pondok dewa untuk pergi mencari masalah pada warrior yang. Sekarang, bahkan jika Samu pergi, juga tidak ada manfaatnya. Pondok dewa berkata dengan suara rendah, 21 orang telah bergabung dengan kita. 6 di antaranya adalah penguasa alam takdir, 3 di antaranya berasal dari zaman dahulu kala, yang pernah diburu takdir langit. Mereka semua sedang bertanya tentang keberadaan warrior yang. Walton Hang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang-orang ini bertanya tentang keberadaan warrior yang, tak perlu dikatakan lagi, pasti karena orang-orang ini tidak berani pergi mencari adik Black, sehingga mereka hanya bisa mencari warrior yang. Tentu saja, ini juga hal yang biasa, bahkan dia pun tidak akan berani pergi menemui Selah dan adik Black untuk bertarung sendirian. Sangat sedikit orang di dunia yang bisa mengalahkan takdir langit. Kakak Walton, apakah Ketia perlu memberitahu mereka tentang keberadaan warrior yang, tanya pondok dewa. Walton Hang menggelengkan kepalanya. Jangan biarkan mereka pergi. Jika mereka pergi, mereka hanya akan dijadikan bahan berlatih oleh warrior yang.
Warrior yang bisa berkembang begitu cepat dan kekuatannya meningkat begitu jelas, juga ada salahnya kita. Kita telah mengirim terlalu banyak orang untuk dijadikan bahal latih kepadanya sebelumnya. Ekspresi Pondok Dewa menjadi agak buruk, karena beberapa orang yang bersamanya saat itu sudah hampir mati semua saat ini. Beberapa dari orang-orang ini mati di tangan takdir langit, tetapi ada juga beberapa yang mati di tangan warrior yang. Walton Hang berdiri, aku sendiri membawa orang ke sana. Sambil mengatakan ini, dia menghilang dari aula. Dunia Ming. Di dalam pagoda Hongmeng. Batu transmisi suara di tubuh warrior yang tiba-tiba bergetar. Dia mengeluarkan batu transmisi suara itu, dan setelah waktu yang lama, dia mengangguk, aku tahu. Sambil berkata, dia meninggalkan pagoda Hongmeng bersama Shiro. Di dalam dunia Ming, warrior yang melihat sekeliling, dan akhirnya, dia menyimpan Sakura dan monster air besar itu ke dalam pagoda Hongmeng, lalu dia memandang ke Shiro. Shiro berkedip, kemudian memeluk leher warrior yang dengan kaki kecilnya. Dia sudah mulai mengakui bahwa dia salah. Hanya adik Black, Irene An, Valet, dan warrior yang bisa membuatnya mengaku salah. Warrior yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia mengusap kepala kecil Shiro, kita akan melakukan hal besar nanti, dan aku membutuhkan bantuanmu, tahu. Shiro mengangguk cepat. Warrior yang melihat ke langit di kejauhan, dan setelah beberapa saat dia tertawa. 1/4 jam kemudian, Walton Hang dan yang lainnya telah muncul di luar dunia Ming. Pada saat ini, dia tidak hanya membawa Samu dan Mo Yu dan Dewa Perang No. 1, tetapi juga membawa 2 orang lelaki tua dan seorang pria parubaya, dan pria parubaya ini adalah pendekar pedang. Selain itu, ada juga beberapa aura yang bersembunyi dan sangat kuat di sekitar dunia Ming ini. Jelas, kali ini, para master top dunia Ming telah keluar semuanya. Walton Hang tahu betul bahwa dia tidak bisa meremehkan warrior yang bahkan sedikit pun. Jika dia tidak melakukan yang terbaik, dia tidak akan mungkin membunuh warrior yang. Di luar dunia Ming, Walton Hang tidak bergerak, tidak hanya tidak bergerak, mereka bahkan menyembunyikan napas mereka sendiri untuk memastikan bahwa warrior yang tidak tahu bahwa mereka telah tiba. Selain itu, di sekitarnya, sebuah batasan wilayah berangsur-angsur terbentuk. Warrior yang memiliki pedang isolated di tangannya, mereka tidak melupakan ini, jadi untuk mencegah warrior yang melarikan diri, mereka terlebih dahulu membuat batasan wilayah. Batasan wilayah dibentuk dengan sangat cepat, hanya dalam waktu singkat saja batasan wilayahnya sudah terbentuk. Seluruh dunia Ming sepenuhnya tertutup oleh batasan wilayah ini. Pedang isolated warrior yang dapat menembus batasan wilayah ini, tetapi butuh sedikit waktu, dan bahkan jika warrior yang memecahkan batasan wilayah dengan hitungan 1 napas saja, itu juga sudah cukup bagi mereka. Dalam waktu 1 napas ini, mereka dapat menghalangi warrior yang. Setelah batasan wilayah terbentuk, Walton Hang belajar menjadi pintar kali ini. Dia memandang ke dunia Ming itu dan berkata, ayo bergerak bersama. Kali ini, dia tidak membuang waktu untuk mengoceh dan memberi warrior yang kesempatan. Di tempat, beberapa aura dan tekanan yang menakutkan tiba-tiba menyapu langit berbintang, dan kemudian menghantam langsung ke dunia Ming. Bam! Pada saat ini, seluruh dunia Ming mulai gemetar hebat, sementara Walton Hang dan yang lainnya tidak berhenti dan terus bertindak. Setelah waktu 2 napas, bam! Dunia Ming hancur secara langsung, sebuah lubang hitam besar muncul di depan mereka, dan kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh dunia Ming itu ditangkis oleh mereka. Perlahan-lahan, bagian ruang itu menjadi tenang. Namun, mereka tidak menemukan warrior yang.
Walton Hang melihat tidak jauh di belakangnya, di mana sebuah suara terdengar, "Aku tidak merasakannya." Walton Hang mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi gelap, dan dia berkata, "Dia pergi sebelum kita datang." "Kemana dia akan pergi?" tanya Samu. Walton Hang terdiam sesaat, dan tiba-tiba, ruang di depannya bergetar, dan ekspresinya berubah drastis pada saat berikutnya. "Tidak, dia pergi ke tanah eskatologi 1/4 jam yang lalu." Semuanya segera kembali ke tanah eskatologi. Setelah suara itu berakhir, semua orang berbalik dan menghilang di tempat. 1/4 jam yang lalu, di tanah eskatologi, sebuah cahaya pedang tiba-tiba muncul di tanah eskatologi ini tanpa peringatan. Saat ini, semua orang di tanah eskatologi dihebohkan. Warrior yang menatap Shiro, "Blokir tempat ini, jangan sampai ada berita di sini yang tersebar keluar." Shiro mengangguk, dan cakar kecilnya itu mulai melambai, seolah teringat sesuatu. Dia dengan cepat mengeluarkan tongkat spiritual. Segera, seluruh energi spiritual dari tanah eskatologi sepenuhnya diserap oleh Shiro, dan tidak hanya begini saja, tapi bahkan domain Shiro pun langsung menutupi seluruh tanah eskatologi. Pesan apapun yang membutuhkan energi spiritual untuk ditransmisikan tidak lagi berguna. Warrior yang berjalan perlahan menuju kejauhan dengan pedang di tangan, menyeringai, "Bukankah kalian sedang mencariku? Aku adalah warrior yang..." Gemetarlah para sampah. Bersambung.